Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai data pekerjaan yang akan berpengaruh kepada US 500 dan juga US Tech. Seperti yang kita ketahui, pada awal bulan kali ini, data ISM sudah dirilis yang mana dapat dilihat sektor manufaktur terlihat cukup stabil dan di sisi lain ada sektor jasa yang masih berkembang. Yang mana dapat terlihat dari angka non-manufacturing PMI yang masih meningkat di atas angka 50 yang menunjukkan bahwa ekonomi masih dalam kondisi ekspansi. Sementara itu terlihat dari data neraca dagang AS yang mana angkanya juga semakin mendalam dalam 3 bulan belakangan ini. Yang mana ini terlihat dikarenakan adanya penurunan dari angka ekspor dan di mana penurunan angka impor tidak sebanyak dari penurunan angka ekspor tersebut. Selain itu, minggu ini akan menjadi minggu yang penuh dengan angka data ketenagakerjaan yang mana dapat memberikan kita gambaran dari kondisi ketenagakerjaan yang ada di AS. Terlihat dari data JOLTS Job Openings, angka ini turun secara signifikan dari periode sebelumnya, yang mana terlihat bahwa jumlah dari pekerja yang mendapat pekerjaan mereka ini menurun cukup signifikan, dengan jumlah lowongan yang masih cukup tinggi pula. Di samping itu, pada malam hari ini kita akan mendapatkan data Initial Jobless Claims yang akan memberikan kita informasi tambahan mengenai kondisi ketenagakerjaan di AS, yang mana belakangan angkanya cukup stabil di atas angka 200. Dan esok hari kita akan melihat beberapa data ketenagakerjaan lainnya yang cukup populer seperti non-farm payrolls, unemployment rate, dan juga average hourly earnings. Untuk data non-farm payroll terlihat bahwa data belakangan ini terlihat cukup stabil walaupun ada beberapa kali memberikan kejutan. Di samping itu ada juga data unemployment rate yang mana belakangan ini terlihat cenderung meningkat dengan banyaknya PHK yang terjadi di mana-mana di AS. Dan yang terakhir ada data pertumbuhan rata-rata penghasilan per jam di AS yang mana angkanya cenderung melemah. Yang tentunya ini dapat memberikan pengaruh terutama kepada laju inflasi dikarenakan daya beli yang cenderung akan melemah. Dari sudut pandang teknikal terlihat bahwa US 500 dekat dengan harga tertinggi sepanjang masanya dan dekat dengan harga tertinggi pada tahun ini yang mana harganya tertahan di sekitar 4.600. Harganya juga belum berhasil ditutup di atas 4.600 dan malah bergerak di bawah level tersebut. Saat ini dengan pergerakan harga demikian, maka ini membuka peluang harga untuk kembali ke kisaran 4.520 yang mana apabila harga dapat memantul dan ditutup di atas 4.600, maka ini membuka peluang harga untuk mencetak rekor harga tertinggi barunya. Di sisi lain, apabila harga malah menembus di bawah 4520, maka ini membuka peluang harga untuk kembali turun ke 4450 hingga 4480. Di sisi lain, US Tech sudah naik cukup banyak pada tahun ini, namun belakangan ini tidak mampu menembus ke harga tertingginya. Pada tahun ini, US Tech masih belum dapat menembus kisaran 16.200 yang mana cukup dekat dengan angka tertinggi sepanjang masanya. Kemarin US Tech baru saja gagal menembus ke atas 16.000 dan harga terkoreksi kembali. Jika US Tech dapat kembali menembus ke atas kisaran 16.000, maka ada peluang US Tech untuk kembali menguji kisaran 16.200 atau bahkan ke 16.650. Di sisi lain, apabila US Tech malah melanjutkan penurunannya, maka target berikutnya akan berada di kisaran 15.530. Sekedar mengingatkan, pada minggu kali ini masih akan ada beberapa data ekonomi yang cukup penting yang dapat memberikan pengaruh cukup banyak kepada pasar dan memberikan volatilitas yang cukup tinggi. Sangat disarankan untuk melakukan pengelolaan risiko yang baik dan juga ketat. Jadi itu saja analisis minggu kali ini, sampai jumpa lagi minggu depan.